Shalom. Apa kabar anak-anak? Makin asik aja. Puji nama Tuhan. Kalau anak-anak semuanya sehat. Selamat berjumpa di tahun 2022 ini ya. Semoga kita semua sehat, tambah semangat. Terlebih hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Siap. Kita mau memberikan yang terbaik ya. Mari kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta supaya Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat pagi hari ini. Kami bersama-sama akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu di rumah, mereka supaya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Dan biarlah Tuhan mereka juga memberikan pujian yang terbaik. Persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, puji nama Tuhan. Di tahun yang baru ini kita berjumpa kembali. Dan pasti di tahun 2002 ini usia kita bertambah. Ada yang mau ulang tahun, ada yang akan ulang tahun. Nah, ada juga yang mau naik kelas. Pokoknya semua bertambah-tambah, harus tambah pinter juga, iya kan? Nah, ada kasih seseorang yang selalu bertambah setiap hari, setiap pagi. Siapa yang tahu itu kasihnya siapa? Ayo. Iya, kasihnya Tuhan Yesus buat kita itu selalu bertambah. Yuk kita angkat pujian ini ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Tambah
Nah, kita juga kalau bisa seperti Tuhan Yesus, tambah dan bertambah kasih kita kepada Tuhan. Amin ya. Nah, kita mau angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, maka kita akan merasakan happy, merasakan senang, merasakan sukacita. Kita angkat pujian ini ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Kita kembali naikkan pujian dalam bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Ya, kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita buat kita semua ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan memperhatikan berikut ini, yaitu Gemari. Ayo saksikan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video Gemari tadi. Jangan lupa diisi link untuk kuisnya ya. Nah, ya supaya kita semakin mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Ya, kita akan menaikkan sebuah pujian juga di sini. Pujian ini bersaksi bahwa ada seorang yang tubuhnya pendek. Dia pengen banget melihat Tuhan Yesus. Dan ternyata ada kabar sukacita. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk makan bersama dia. Wah, hatinya senang banget. Yuk kita angkat pujian ini. Sakeus.
mungkin seperti itu ya. Pokoknya Zakheus happy banget. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Kita mau memberikan yang terbaik. Nah dan kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya ya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita angkat sebuah pujian. Kusiapkan hati Tuhan. Kita melalui pujian ini, kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa memuji Tuhan. Kami juga bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua kami juga dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Supaya kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga ya Tuhan akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan untuk
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak yang sudah memuji Tuhan ini akan bersiap juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Apriska. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya untuk kita siapkan hati kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita mau bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati kami, Tuhan yang memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Apriska mau mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Tetap semangat dan sehat ya. Oke, hari ini Kak Apriska mau bercerita tentang apa ya? Hari ini Kak Apriska mau bercerita tentang Mana uang pajak kamu? Oh baik Tuan, ini. Masa cuma 500 dong? 1000 dong? Oke Tuan. Kamu juga jangan diam doang. Mana pajak kamu? aku harus bayar pajak juga Iya, Tuan. halus. Aduh. Ya ini nih Tuan uangnya. Aduh, adik-adik, barusan Kak Apriska dimintain pajak. Mana pajaknya mahal banget lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh di Alkitab yang kayak gitu tuh barusan. Pekerjaannya adalah meminta pajak dari rakyat, dari orang-orang di situ. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia badannya pendek, kecil. Pekerjaannya gitu tuh tadi, meminta pajak, orang untuk membayar pajak sama dia. Siapa dia? Dia adalah Zakheus. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus datang ke rumah Zakheus ya. Kita hari ini bercerita tentang Yesus datang ke rumah Zakheus. Nah, sebelum kita mendengarkan ceritanya lebih lanjut lagi, kita mau sebelumnya baca firman Tuhan dulu yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau adik-adik di rumah ada Alkitab, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca firman Tuhannya dulu ya. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Zakheus. Nah, siapa yang tahu Zakheus? Zakheus itu memiliki tubuh yang kecil dan pendek. Nah, dia itu seorang kepala pemungut cukai atau pajak pemerintah Roma. Nah, di situ adik-adik, orang yang ada di situ tuh nggak menyukai Zakheus. Kenapa? Karena dia itu mengumpulkan terlalu banyak uang. Nah, jadi Zakheus ini tuh kalau misalkan ada orang atau rakyat yang membayar pajak, selalu dilebihkan oleh Zakheus yang harusnya 5 keping. Zakheus minta ke orang itu untuk membayar 10 keping. Nah, jadi lebihnya itu dia simpan untuk dirinya sendiri sehingga dia itu menjadi kaya. Karena setiap uang lebih selalu Zakheus simpan. Nah, jadi orang-orang di situ tuh nggak suka sama Zakheus. Jadi dia itu dipandang sebagai orang yang berdosa. Jadi orang-orang nggak suka. Nah, pada suatu hari Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, si Zakheus ini telah mendengar sesuatu tentang Yesus dan ia sendiri sangat ingin untuk melihat Yesus. Tapi waktu Yesus datang ke situ, orang tuh banyak datang ingin melihat Yesus juga, termasuk Zakheus. Nah, tapi Zakheus ini susah ya mau melihat Yesus. Aduh, dia udah jinjit, masih nggak kelihatan karena badannya pendek. Jadi dia udah jinjit, tetap aja nggak kelihatan Tuhan Yesusnya. Nah, terus dia punya ide nih. Ada pohon di sana. Aku mau mendahului dan aku mau memanjat supaya aku dapat melihat. Pasti dengan cara ini aku bisa melihat Yesus dari atas pohon. Lalu di situ ada pohon. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Nah, waktu dia udah naik ke atas pohon, lalu Yesus pun melewati pohon itu. Lalu Tuhan Yesus pun lihat ke atas. Lalu memanggil Zakheus. Bilangnya apa? Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Langsung si Zakheus ini dengan sukacita dia langsung turun ya. Dia senang banget karena Tuhan Yesus mau menumpang hari ini ke rumahnya. Langsung Zakheus pun segera turun dari pohon. Dia sangat bahagia mau menunjukkan Yesus jalan menuju ke rumahnya. Nah, tapi waktu Zakheus berjalan sama Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sekitar situ bersungut-sungut lalu bingung. Kok Tuhan Yesus mau ya? Kok Yesus mau sih ngobrol sama orang berdosa si Zakheus itu? Nah, jadi orang-orang di situ kebingungan ya adik-adik. Kenapa sih Yesus mau? Nah, langsung di situ Zakheus bilang, Tuhan, sebagian dari hartanya itu akan diberikan kepada orang miskin. Bahkan dia bilang apa? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wah, di situ Zakheus mau memberikan setengah hartanya dan mau mengembalikan 4 kali lipat. Nah, di situ Tuhan Yesus pun senang ya. Di situ pun Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, kita belajar nih dari cerita Zakheus ini ya. Zakheus adalah orang yang berdosa. Kita semua pun adalah orang yang berdosa. Kita itu hidup di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa ya adik-adik. Pasti tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan atau dosa. Nah, kita ini adalah orang berdosa. Tapi kalau kita mau mengakui kesalahan kita mau
bertobat, kita mau menyesali setiap perbuatan hal-hal kita yang salah, hal-hal kita yang berbuat dosa. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu pasti mengampuni kita ya adik-adik. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang tadi tuh, kok kenapa sih Tuhan Yesus mau ngobrol sama orang yang berdosa? Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita ya, kita yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu memang datang ke sini dan mencari orang yang berdosa supaya mereka boleh kembali lagi kepada Tuhan dan mereka meninggalkan dosa-dosa mereka ya. Tuhan Yesus itu mengasihi orang yang berdosa dan datang untuk mengampuni dan mengubah hidup kita. Nah, begitupun Tuhan Yesus datang kepada Zakheus ya. Zakheus memang dulunya orang berdosa, tapi dia menyesali setiap perbuatan dia. Dia menyesali dosanya dia yang dia lakukan. Maka itu dia meminta ampun kepada Tuhan dan dia mengembalikan uang orang-orang yang sudah dia terima kelebihan uangnya ya. Nah adik-adik, kita dan sekarang kita mau belajar untuk mengakui dan menyesali hal-hal salah yang kita telah perbuat. Tuhan mengasihi orang berdosa dan datang untuk mengampuni dan mengubah hidup kita. Jadi kita mau bertobat, kita mau mengakui kesalahan kita, dan kita mau belajar untuk mengasihi dan mentaati Yesus. Oke adik-adik? Nah, kita belajar hari ini dari Zakheus ya. Kita mau belajar untuk memohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Oke adik-adik, Kak Priska sekarang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Zakheus, oke? Yuk bangkit berdiri. Kak Priska juga mau undang Jerry dan Axel untuk ke depan. Kita mau nyanyi lagu Zakheus, oke? Siap ya? Yuk adik-adik udah bangkit berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia manjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak makan di rumahmu." Sekali lagi, Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia manjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak makan di rumahmu." Oke, adik-adik boleh duduk. Axel dan Jerry juga boleh kembali lagi ke tempatnya ya. Oke adik-adik, aduh jatuh. Oke, itu dia. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang Zakheus ya. Selanjutnya kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Oke, sekali lagi ya. Ayat hafalannya dari Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Oke, adik-adik. Nah, ada satu lagi nih, Kak Priska mau ajak adik-adik untuk kreativitas. Jadi kita mau membuat
gambar Zakheus sedang memanjat pohon ara. Nah, itu dia ya gambarnya. Ada contoh gambarnya tuh. Ada bahan-bahannya juga. Kak Apriska udah simpen di pinggirnya. Ada kertas lipat, ada gunting, ada pensil, lem, stik es krim, pensil warna, dan tali. Nah, Kak Apriska udah bikin nih di rumah. Jadi ini ceritanya Zakheus. Nah, adik-adik nanti bisa bikin di rumah ya. Jadi nanti talinya itu ditarik. Jadi nanti kayak Zakheus naik pohon ara. Memanjat pohon ara. Nah, ting 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 ting. Pohon ara ya. Ini kertas lipat. Nanti adik-adik bisa buat gambar Zakheusnya sendiri ya, menggambar sendiri. Nah, nanti terus kalian bolongin di sininya sama di sini, terus dipasangin tali. Nah, nanti si gambar Zakheusnya ini bisa naik ke atas. Yeay! Silahkan adik-adik buat di rumah ya. Nanti kalau misalkan udah bikin, boleh dikirim ke guru sekolah minggunya. Ya? Oke, adik-adik. Sekian cerita kita hari ini. Kita mau mengakhiri. Sebelumnya kita mau doa syafaat. Ya? Yuk, kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus, sekarang Nasya ingin berdoa untuk para misionaris yang ada di gereja. Tuhan, tolong berilah mereka kesehatan selalu agar mereka bisa terus melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Nova berdoa untuk bangsa Indonesia supaya terbebas dari virus corona dan bencana alam. Juga Nova berdoa untuk pemerintahan supaya dijaga oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Nova berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai. Sebelumnya kita mau doa penutup ya. Tadi kan udah doa syafaat, sekarang kita mau doa penutup untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oke? Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu. Tuhan, kami hari ini belajar untuk kami mau mengakui setiap kesalahan kami dan kami mau meninggalkan segala dosa-dosa kami ya Bapak. Kami mau mohon ampun ya Bapak, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mentaati perintahnya Tuhan. Berkati kami selalu ya Bapak, supaya kami selalu tetap di jalannya Tuhan. Ampuni untuk setiap segala kesalahan kami ya Bapak yang mungkin menyakiti hati Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati kami sepanjang minggu ini, pimpin kami di setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami dalam sekolah kami, atau karena sekarang kami sudah mulai sekolah tatap muka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami, supaya kami tetap sehat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.